Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Alfian Pradana, NIM 182111335 dari kelas HES 7C. Di sini saya akan mereview buku sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Yusufi Bisono. Berikut buku yang akan saya review. Di sini saya mengambil buku dengan judul Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Sunarti Hartono SH dan diterbitkan oleh penerbit Bina Cipta di Bandung. Tebal buku ini sekitar 167 halaman. Buku ini saya dapatkan dengan harga yang lumayan murah, yakni sekitar 35.000 beserta dengan ongkirnya, dimana saya membelinya lewat aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Karena apa? Karena di daerah saya di Bojonegoro itu hanya beberapa saja toko-toko buku, dan di dalam toko buku setelah saya mencari-cari kurang dan hampir tidak ada buku-buku yang membahas mengenai hukum perdata internasional. Selanjutnya, dalam buku ini terdiri dari 12 bab, di mana pada bab pertama menjelaskan mengenai lahirnya hukum perdata internasional. Pada bab kedua menjelaskan mengenai nama, definisi, dan objek hukum perdata internasional. Di dalamnya berisikan hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Hukum perdata internasional timbul karena adanya unsur asing dan beberapa cara penyelesaiannya. Pada bab ketiga membahas mengenai sejarah hukum perdata internasional di Eropa sejak abad ke-12 yang berisikan pertama tumbuhnya teori-teori statuta, yang kedua adalah teori-teori modern. Lalu pada bab keempat menjelaskan mengenai hukum perdata internasional Indonesia dan hukum antar golongan atau sejarah mengenai hukum perdata internasional Indonesia. Pada bab 5 menjelaskan mengenai hukum perdata internasional dan perbandingan hukum. Pada bab 6 menjelaskan mengenai hukum perdata internasional dan hukum publik internasional, di mana di dalamnya berisikan yang pertama mengenai hukum antara hukum internasional dan hukum perdata internasional dari masa ke masa, yaitu pada masa zaman Romawi, lalu masa abad-abad pertengahan dan sekitar abad ke-16. Selain itu juga berisikan mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan peraturan hukum perdata internasional. Pada bab 7 menjelaskan mengenai penggolongan atau kualifikasi yang berisikan pertama beberapa teori mengenai kualifikasi, misalnya teori kualifikasi menurut Lex Fori, terus kualifikasi secara analitis atau otonom, dan yang pastinya kualifikasi hukum perdata internasional. Yang kedua berisikan mengenai tahap-tahap pemeriksaan suatu perkara hukum perdata internasional. Lalu pada bab 8 menjelaskan mengenai titik taut yang isinya mengenai menentukan hukum yang berlaku dengan bantuan titik taut dan beberapa cara penyelesaiannya. Pada bab ke-9 menjelaskan mengenai penunjukan kembali dan penunjukan lebih lanjut atau renvoi. Pada bab 10 menjelaskan mengenai berlakunya hukum asing, yaitu mengenai hak-hak yang telah diperoleh dan ketertiban umum. Selain menjelaskan mengenai kedua hal tersebut, juga dijelaskan pada bab ini mengenai hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Selanjutnya pada bab ke-11 menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum perdata internasional Indonesia, di mana di dalamnya berisikan sejarah mengenai sumber-sumber hukum perdata internasional di Indonesia, baik sebelum kedatangan Belanda
dan setelah kedatangan orang Barat di Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga membahas mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, lalu Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, lanjutnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Yang terakhir, pada bab ke-12, bab ini menjelaskan mengenai perkembangan hukum perdata internasional Indonesia di masa yang akan datang. Mengenai penilaian buku pokok-pokok hukum perdata internasional, setelah saya membaca secara keseluruhan, ada beberapa poin plus dan poin minus atau kekurangan dari buku ini. Langsung saja yang pertama adalah poin plusnya, di mana sudah saya jelaskan di awal, dengan harga 30.000 saja pembelian buku ini sudah dapat kita miliki. Namun dengan harga yang saya rasa cukup terjangkau ini, buku ini berisikan dari sisi isinya cukup kompleks dan penjelasan-penjelasan di dalamnya cukup rinci, yang mana terfokus membahas mengenai hukum perdata internasional dengan didasari dan disertai dengan sumber-sumber referensi yang cukup kuat. Namun dengan harga yang cukup terjangkau, buku ini juga didapati kekurangan terutama dari faktor non-teknis, khususnya dalam hal hasil percetakan buku ini. Selain itu, didapati beberapa font dalam buku terlihat kurang jelas seperti hasil fotokopi, karena di dalamnya juga ada beberapa coretan pulpen. Misalnya, coretan-coretan pulpen itu terdapat pada halaman 13, halaman 26, halaman 27, halaman 93. Lalu mengenai tulisan yang kurang jelas terdapat pada halaman 136 dan halaman 140. Ya, meskipun secara masih bisa dilihat, namun ini tidak bisa disepelekan begitu saja karena dapat mengecewakan pembaca dari buku ini, di mana ketika kita melihat dari segi isinya yang kompleks dan penjelasannya begitu rinci, akan terhalang dengan ketidakjelasan atau kurang jelasan font-font atau tulisan karena percetakan yang kurang baik. Lalu yang saya anggap cukup aneh dari buku ini adalah di beberapa halaman terdapat footnote atau catatan kaki, namun dalam buku ini tidak ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka itu biasanya terdapat pada halaman terakhir dalam buku. Namun di buku ini tidak terdapat daftar pustaka. Selain itu, pada daftar isi juga tidak ada pencantuman keterangan mengenai daftar pustaka dan di mana letak halaman dari daftar pustaka. Mungkin tadi beberapa penyampaian saya mengenai review book pokok-pokok hukum perdata internasional. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata saya dan ketidaksesuaian pendapat mengenai kelebihan dari buku ini ataupun kekurangannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.